Habel terus menegur Kain. Pada waktu terus ditegur, terus ditegur. Karena fungsinya seperti itu ya, fungsi dia mewakili Tuhan. Karena dia mengasihi daripada Kain, maka dia terus tegur kesalahan-kesalahannya. Dia kasih tahu yang benar, dia tegur kesalahannya, dia kasih tahu yang benar, dia tegur kesalahannya. Terlebih lagi gitu ya, Habel ini kan ya adiknya. Kain itu kakaknya lebih tua. Sering kali ini kecenderungannya. Ini saya berharap kita yang udah nanti menjadi orang tua, nanti juga kita menjadi kakek nenek. Sering kali itu orang yang lebih tua gitu, yang lebih dianggap lebih bijaksana, lebih banyak tahu, dan kita sulit sekali untuk ditegur orang yang tua ya. Orang yang udah tua kadang sulit ditegur gitu ya, dikasih tahu yang benar gitu kan. Dia berasa dia itu pintar, lu siapa sih anak baru gitu kan, istilahnya gitu ya. Ada senior junior di dalam di dalam kehidupan kita nih bermasyarakat, kadang ada masih anggapan yang demikian. Ini saya sedih sekali kalau orang-orang seperti ini. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan, saudara-saudari sekalian yang pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di dalam persekutuan yang sederhana, tetap di rumah saja. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu bisa memberkati kita pada malam hari ini. Biarlah pada malam hari ini kuasa daripada firman Tuhan menjamah setiap kita. Sebelum saya melanjutkan kembali kebenaran firman Tuhan untuk pembahasan kita Kain dan Habel, yang masih seputar Kain dan Habel yang terambil di dalam Kejadian 4 gitu ya. Yang saya akan bahas ayat 5-10 mengenai ketika mukanya muram lalu terjadi pembunuhan Kain terhadap Habel. Dan sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena pada malam hari ini kembali Engkau pertemukan kami dengan kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Di tengah-tengah pandemik ini kami boleh tetap menikmati firman Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah daripada Tuhan yang tak terbatas Tuhan. Sehingga Tuhan pada malam hari ini ketika kami di rumah pun Tuhan kami bisa Tuhan Yesus mendapatkan kesegaran baru pada firman-Mu Tuhan. Berkati pimpin Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati juga urapi setiap hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Kiranya ketika kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kiranya kami boleh menikmati anugerah pada Tuhan hari lepas hari, yaitu mengenal yang kekal, firman Allah itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Pimpin waktu ke depan, hamba menyerahkan setiap rekan-rekan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kisah Kain dan Habel, terambil di dalam Kejadian 4 ayat 5-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Nah ya, nanti kita akan coba bahas. Nah ini yang menarik adalah sebelumnya saya coba review minggu lalu. Mereka keduanya Kain dan Habel itu membawa persembahan gitu ya. Persembahan itu akhirnya Kain ditolak dan Habel diindahkan, atau persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi ketika kita melihat bahwa waktu ada penolakan inilah yang akhirnya mukanya muram gitu ya. Mukanya muram dan hatinya itu panas. Kenapa? Karena dia ngelihatnya ada satu keirian ya. Jadi teman-teman tahu bahwa ada satu iri hati di dalam diri Kain ya. Karena melihat persembahan Habel diterima atau diindahkan. Nah, apakah ada iri yang demikian? Ini di latar belakangnya pasti dipicu juga udah hal-hal lain gitu ya. Nah, kita coba mau mengulik gitu kan. Ketika misalnya
harusnya ya secara ideal, ini kita bicara ideal ya. Kalau kakak beradik misalnya salah satu daripada kita gitu ya, kakak kita atau adik kita gitu ya, terus mereka sepertinya katakanlah misalnya diterima di universitas ternama gitu ya, mendapat beasiswa, misalnya harusnya kita ikut senang gitu kan, walaupun kita misalnya ditolak, tapi karena dia diterima pun kita nggak ada dong iri sebenarnya gitu ya. Harusnya kita mendukung gitu atau kita belajar dari dia. Misalnya, oke, saya gagal nih, kamu congratulations ya, kamu diterima. Gimana ya caranya? Jadi harusnya belajar ya dari yang sudah diterima, misalnya seperti itu. Tetapi hal ini tidak didapati di dalam peristiwa Kain dan Habel. Justru Kain ini malah iri, panas hati gitu ya. Jadi ada sesuatu yang iri yang dipicu bukan kejadian ini gitu ya. Saya meyakini bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini akan saya coba sampaikan gitu, kita kupas. Jadi bukan hal sepele ini gitu loh, yang hanya karena persembahan ini gitu ya. Jadi saya melihat persembahan ini sebagai momentum event gitu ya, untuk memeledakkan amarahnya, untuk meledakkan niatnya gitu kan, untuk membantai atau membunuh si Habel gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini adalah momentum saja gitu, tapi di balik itu, jauh di balik itu gitu kan, itu ada hal-hal yang akhirnya momentum itu muncul gitu ya. Nah, peristiwa apakah itu gitu ya? Nah, kita melihat lagi pada waktu kita melihat bahwa kan saya nggak bisa salahkan profesi ya. Minggu lalu sudah kita bahas. Coba flashback dulu minggu lalu. Kan profesinya Kain ini sebagai petani ya, bercocok tanam, farmer. Sedangkan kalau misalnya Habel itu seorang gembala kambing domba gitu ya. Nah ini kan sebenarnya profesi ini juga profesi yang memelihara dan mengusahakan gitu ya. Sebenarnya kebenaran firman Tuhan pernah firman Tuhan di dalam Kejadian 2 gitu ya. Jadi pada waktu itu Adam pertama kali disuruh mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dan ini kan mengusahakan dan memelihara ada di dalam profesi ini. Misalnya profesi bercocok tanam kan mengusahakan kan gitu kan. Dari tanah, tanaman gitu kan, sifatnya pasif, diusahakan supaya tanaman itu menghasilkan buah, menghasilkan sayur dan lain sebagainya gitu kan, menghasilkan sesuatu gitu ya, mengembangkan gitu ya. Dan terus ketika kita tahu bahwa bagaimana ketika menjadi kambing domba, menjadi gembala kambing domba maksud saya, maka ada di situ unsur pemeliharaan gitu ya. Dan saya juga coba mengulik dengan pekerjaan atau sebenarnya bukan masalah persembahannya tanaman, terus kalau tanaman tuh vegetarian ala kita misalnya, kalau kambing domba ini lucu juga ya. Berarti Tuhan kita nih kayaknya omnivora gitu kan, atau katakanlah pemakan daging karnivora gitu kan. Tidak gitu juga gitu ya, nggak ada unsur itu. Sebenarnya lebih tepatnya persembahan adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Poinnya di situ, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena pada waktu itu ambil kambing domba, karena sesungguhnya korban daripada kambing domba itu pernah dialami oleh Adam dan Hawa. Di situ ada meaning penyelamatan, di situ ada meaning penebusan. Itu poinnya ya. Jadi bukan karnivora gitu atau omnivora, ini ngaco juga, atau juga herbivora, vegetarian gitu kan, nggak suka sayur misalnya gitu kan, nggak demikian ya. Jadi itu ada perlambangan-perlambangan sebagai penginjilan ya. Ingat, itu sebagai penginjilan tuh. Ketika Adam dan Hawa mengenakan pakaian dari kulit binatang gitu ya, itu kan penginjilan tuh sebenarnya yang di tubuhnya. Nah, perhatikan ya. Jadi kenapa saya katakan bukan masalah profesi, karena Adam dan Hawa atau Adam nih bekerja sebagai dia petani, farmer, bercocok tanam gitu loh. Lalu dia bisa mempersembahkan korban. Dia kan ajarin anaknya dulu kan. Nggak mungkin kan dia tiba-tiba anaknya nggak diajarin gitu kan. Anaknya pasti juga diinjili lah, katakan diberitakan kebenaran gitu ya. Seperti apa? Kenapa? Karena kan pakaian mereka lama-lama kan harus ada pengganti. Misalnya dia badan sudah bertumbuh besar dan lain sebagainya, dan buat anaknya juga. Maka dia waktu persembahan itu menyampaikan poin-poin penting. Lalu ketika membuat pakaian itu, dia juga menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya. Bagaimana nanti dia harus mempersembahkan kepada Tuhan. Itu bertahun-tahun diajarkan sampai mereka akhirnya dewasa, bisa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan. Nah, sedangkan
Adam itu seorang yang bercocok tanam atau bertani, farmer gitu loh. Lalu dia bisa mempersembahkan kambing domba kulit gitunya ya, untuk dibuatkan pakaian akhirnya. Nah, ini kan sebenarnya nggak ada apa ya, dia bisa saja si Kain itu gitu ya, dia memberikan hasil tanahnya lalu dia menukarkannya kepada anak kambing domba gitu ya, kan bisa juga seperti itu gitu loh ya. Bisa kan seperti itu harusnya gitu kan. Jadi bukan masalah persembahan itu. Nah, kembali ke dalam pekerjaannya itu karena ada saling kebergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang Tuhan penginkan gitu ya. Ada saling kebergantungannya. Ini yang mau diikat gitu ya. Nah, di sini kayaknya Kain tuh agak arogan gitu ya. Sepertinya mungkin gengsi atau apa gitu ya. Jadi saya melihat juga inilah ada satu apa ya, hati yang begitu keras daripada Kain gitu ya, yang sepertinya ingin mendirikan kebenarannya sendiri gitu ya. Diberitahukan persembahan yang seperti ini, dia pikir itu nggak demikian, harus begini, gini juga bisa dan lain sebagainya. Lalu dia mencoba untuk mendirikan kebenarannya sendiri sesungguhnya. Nah, pada waktu pas gitu ya persembahan maka ditolak gitu ya. Dia ini jengkel gitu ya. Nah, yang buat jengkel tuh apa? Karena Habel ini adalah orang yang memberitakan kebenaran. Dan jadi mungkin saya sangat yakin gitu ya, sangat yakin, nanti saya akan jelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain di dalam perjanjian baru gitu ya. Habel ini golongan nabi. Nabi ini memiliki fungsi ya, fungsi orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang mewakili Allah adalah nabi pada waktu perjanjian lama ya. Jadi perjanjian lama kan Allah diwakili oleh nabi. Allah ingin berkata-kata kepada manusia atau umatnya, maka dia melalui nabi. Nabi menyampaikannya gitu ya. Nabi menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh Allah. Allah mengatakan sesuatu nggak ke semua orang secara khusus kepada seorang nabi. Nabi itu menyampaikannya. Nah, Habel ini golongan nabi. Ya, Habel ini golongan nabi. Dan kita coba akan lihat di dalam, saya akan coba di dalam Lukas gitu ya. Di dalam Lukas saya sudah percayakan mengenai Yesus ketika itu mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gitu ya. Saya akan mengkaitkan kejadian ini dengan kejadian di pasal 4 ya, di dalam Lukas 11. Saya akan kutip saja gitu ya. Di dalam Lukas 11 ayat 45 ya. Sampai ayatnya yang ke-51 ya. Saya akan sampaikan, bacakan buat setiap kita. Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya ini akan dituntut dari angkatan ini. Nah, kita melihat bahwa ayat 51 saya ulang, mulai dari darah Habel ya. Jadi Habel masuk dalam kategori nabi, nabi, rasul, nabi, wakil Allah di dalam perjanjian lama, rasul, wakil Allah di dalam perjanjian baru. Nah, ketika kita melihat tadi mendengar bahwa mulai dari Habel, artinya Habel golongan nabi. Nah, ketika Habel menjalankan fungsinya sebagai seorang nabi, yaitu apa? Menyampaikan apa yang benar gitu. Jadi saya yakin Kain ditegur habis-habisan oleh Habel gitu loh. Kenapa? Karena Habel mengasihi kakaknya Kain gitu loh. Jadi Kain ini melakukan satu kesalahan gitu kan. Anggaplah ditegur karena persembahannya salah, maka ada satu kesalahan yang katakanlah dosa gitu ya. Kesalahan atau penyimpangan daripada Allah gitu kan. Dia tegur, enggak begini Kain gitu ya. Mempersembahkan Allah seperti ini, harus dengan ini, harus dengan itu, harus dengan ini, dan lain sebagainya. Karena itu adalah profesinya daripada Habel gitu ya. Wah, dia jengkel gitu kan.
merasa bahwa lu yang mau benar sendiri. Nggak bisa demikian gitu kan. Artinya dia jengkel sekali gitu loh. Maka dia mendirikan kebenarannya sendiri, yaitu apa? Dia tetap mempersembahkan persembahan yang menurut mindset dia seperti apa. Sama seperti ketika Tuhan Yesus tadi, sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang saya kutip tadi gitu ya. Bagaimana ketika itu Yesus Kristus mengecam orang-orang Farisi ahli Taurat yang mereka mendirikan kebenaran seperti mereka yang benar seperti itu. Padahal Kristus yang harusnya mereka nanti-nantikan justru mereka mau singkirkan gitu loh. Jadi mereka mencoba mendirikan kebenaran sendiri dengan beban-beban yang tadi dipikul, dan dia pun nggak bisa gitu kan, dengan jarinya pun nggak beban itu nggak ke dia gitu kan. Jadi mendirikan kebenaran-kebenaran, meneliti hukum-hukum, mempreteli gitu kan, secara ayat demi ayat dibesarkan lagi, didetailkan lagi. Aduh, ini seperti membangun kebenarannya sendiri menurut pemikiran mereka gitu loh. Nah, sama seperti Kain pada waktu itu, Habel. Yakin saya dia melakukan fungsinya sebagai seorang nabi karena firman Tuhan mengatakan di golongan daripada nabi. Maka saya yakin Habel terus menegur Kain. Pada waktu terus ditegur. Karena fungsinya seperti itu ya. Fungsi dia mewakili Tuhan. Karena dia mengasihi daripada Kain, maka dia terus tegur. Dia terus tegur kesalahan-kesalahannya. Dia kasih tahu yang benar. Dia tegur kesalahannya. Dia kasih tahu yang benar. Dia tegur kesalahannya. Terlebih lagi gitu ya, Habel ini kan ya adiknya. Kain itu kakaknya lebih tua. Sering kali ini kecenderungannya. Ini saya berharap kita yang udah nanti menjadi orang tua, nanti juga kita menjadi kakek nenek. Sering kali itu orang yang lebih tua gitu, yang lebih dianggap lebih bijaksana, lebih banyak tahu, dan kita sulit sekali untuk ditegur orang yang tua ya. Orang yang udah tua kadang sulit ditegur gitu ya. Dikasih tahu yang benar gitu kan. Dia berasa dia itu pintar. Lu siapa sih, anak baru gitu kan, istilahnya gitu ya. Ada senior junior di dalam di dalam kehidupan kita nih bermasyarakat, kadang ada masih anggapan yang demikian. Ini saya sedih sekali kalau orang-orang seperti ini. Saya mempersiapkan diri saya, suatu kali saya juga akan tua gitu ya, dan sekarang saya sudah punya anak, dan suatu kali mungkin anak saya akan lebih pintar dari saya. Kita harus nantinya gitu ya, buat orang-orang tua gitu ya, buat teman-teman yang ada anak gitu kan, nanti yang kita juga nanti akan menua, janganlah kita menjadi pribadi yang sepertinya kita udah cukup hebat, udah cukup wise, udah cukup ya pintar lah, nggak perlu ditegur. Ketika kita salah kita berasa enggak, harusnya begini gitu kan, kita jadi so pinter ya, apalagi anak zaman sekarang. Harusnya mereka lebih canggih dibanding kita. Jadi canggih dalam arti ketika kita tahu ada era digital seperti ini, justru mereka jauh lebih pintar daripada kita. Jadi jangan pernah mau kita belajar, rendah hati lah gitu ya. Kita dengarkan dulu gitu kan. Kalau emang dia benar, kita salah gitu kan, kita harus benar-benar rendah hati, ikutin gitu loh, nggak usah gengsi. Nah, seringkali gengsi ya. Nah, sama seperti ketika Kain ditegur gitu ya, dia kan, lu siapa sih? Lu anak baru kemarin kan gitu ya. Jadi dia berasa jengkel lah gitu ya. Nah, makanya marah yang tadi kita baca di dalam Kejadian 4 tadi, marah ini dipicu dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Karena Habel ini menegur terus gitu kan, memberitakan yang benar, kasih tahu kesalahannya, menyatakan kebenaran. Waktu menyatakan kebenaran kan, maka dengan sendiri kebenaran itu menghakimi si kesalahan gitu ya. Jadi nah, Kain dibegituin terus, makanya dia nggak terima gitu loh. Dia nggak terima, dan apalagi dia seorang kakak. Dia lebih duluan lahir gitu kan, saya yang lebih tahu gitu ya. Jadi disinilah ada ketidaksukaannya, ketika ditegur itu, akhirnya numpuk. Pada satu momen di mana memberikan persembahan, disitulah kita melihat bahwa Tuhan tegur gitu kan. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kan engkau barusan mempersembahkan. Berbuat baik dong, benar ya? Mempersembahkan berbuat baik. Tetapi kenapa mukanya itu nggak berseri gitu ya? Nah, ini iri hati ini yang sudah ditimbun lama gitu ya. Nah, ini akan terkuak gitu ya, dan ini bahaya. Jadi buat kita semua gitu ya. Jadi kalau ada iri hati, ngapain sih? Nggak penting banget tuh iri hati. Jadi saya berharap teman-teman kalau nggak usah iri lah, ngapain juga gitu kan, iri dengan tetangga kah gitu kan, iri dengan teman sekerja lain sebagainya gitu kan. Nggak perlu iri seperti itu gitu ya. Kalau misalnya dia jauh lebih hebat atau apa, ya sudah gitu kan, kita dukung saja gitu kan. Kadang ada orang juga dalam pelayanan gereja, entah dalam pelayanan dalam kantor juga gitu kan, seringkali
sikut-sikutan tuh gitu kan, dalam persaingan bisnis dan lain sebagainya. Kalau dia jauh lebih baik, nggak usah iri gitu kan. Irinya positif aja, kalaupun dengan pakai kata iri. Positif dalam arti apa? Kalau dia bisa, saya juga bisa nih gitu kan. Saya harus giat, saya harus, nah itu iri yang bagus sebenarnya ya. Jadi saya berharap kita juga nggak boleh nih menghindari iri gitu loh. Apalagi kalau kita rekan sekerja ya, aduh gitu kan. Apalagi kalau kita nih sesama sepenanggungan, sesama profesi gitu ya. Apalagi kalau pekerjaan Tuhan ya. Ini ingat nih, kalau pekerjaan Tuhan apalagi gitu ya. Ngapain iri? Kalau dia lebih baik ya, kemajuan daripada gereja atau kemajuan daripada persekutuan atau kemajuan daripada ministrinya gitu kan. Misalnya yang dipimpin, apapun itu dalam persekutuan doa kah, PA-nya. Kita harus mendukung karena apa? Karena bagi kemuliaan Tuhan, kita tahu itu pekerjaan Tuhan gitu loh. Jadi kita juga jangan berasa bahwa kalau ada yang lebih baik daripada kita, mentang-mentang kita nih biasanya senior nih. Ada anak yang lebih muda nggak suka biasanya gitu. Padahal dia juga bukannya untuk menggeser kita karena ada sindrom senioritas saja kadang seperti itu. Dan ini yang dialami juga oleh Kain gitu loh. Karena ada sindrom-sindrom yang sebenarnya nggak benar, nggak perlu gitu ya. Kita jangan sampai gitu ya. Kita belajar dari Kain dan Habel. Nggak usahlah ada sindrom senioritas gitu ya. Nggak usah lah ada sindrom kayaknya berasa lebih hebat gitu ya, lebih punya jabatan tinggi karena dia kan jabatannya lebih tinggi secara usia gitu kan. Nggak usah lah pandang hal-hal yang demikian, memiliki kedudukan yang lebih gitu kan, jadi berasa lebih dirinya lebih gitu kan. Jangan ada sindrom-sindrom seperti ini gitu, sehingga membuat kita iri. Hati-hati gitu ya. Nah ini yang menarik adalah ketika dikatakan, tetapi jika engkau di ayat 7, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wah, ini ada satu kesempatan di mana sebenarnya Tuhan membuat satu ada kesempatan lah yang diberikan Tuhan kepada Kain gitu ya. Ini peringatan ya. Peringatan sebelum terjadi pembunuhan gitu ya. Tuhan tahu gak niatnya Kain? Tahu, Tuhan tahu niatnya Kain gitu loh. Tetapi pada waktu Tuhan tegur gitu kan, tegur dalam arti Tuhan peringatkan gitu kan, ketika engkau bersih, tetapi jika engkau tidak berbuat dosa, sudah mengintip di depan pintu. Ya, jadi Tuhan udah tahu tuh, ada dosa yang mengintip di depan pintu. Ya, terus yang berikutnya adalah, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita bisa melihat bahwa di dalam Kristus, kita di dalam Kristus, orang yang sudah percaya, kita adalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan. Bukan hanya gini loh, kadang orang menitik beratkan, ini nih mukjizat yang salah ya. Diberikan kuasa daripada Tuhan, setiap pribadi kita nih diberikan kuasa daripada Tuhan. Kuasa yang tidak bisa ada daripada orang-orang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Kuasa yang besar itu melebihi dari kuasa mukjizat atau fenomena apapun. Yaitu apa? Berkuasa atas dosa. Ketika kita menerima Kristus, maka kita diberi kuasa oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk bisa gitu ya, bisa memiliki kemampuan, memiliki kuasa untuk tidak berdosa ketika di dalam Kristus. Kuasa ini kuasa yang besar yang seringkali orang-orang percaya justru nggak mau ini ya. Nggak mau ini, maunya kalau terima kuasa daripada Tuhan tuh yang bisa bla 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 gitu kan, bahasa asing, misalnya asing ini dalam arti katanya bahasa roh gitu ya, bukan bahasa Amerika, bisa bahasa Jepang dan sebagainya, bukan ya, bisa sama seperti rasul-rasul dan nabi gitu ya. Ketika saya tumpangkan tangan, anak itu sembuh gitu kan, orang itu timpang, saya tumpangkan tangan, dia sembuh, dijamah Tuhan. Aneh, maunya kuasa-kuasa yang demikian gitu ya. Tapi punya yang lebih besar dari hal-hal tadi itu, yang fenomena gejala-gejala tadi, yang menyembuhkan entah apa gitu ya. Ada yang lebih besar kuasanya, itu bisa tidak berdosa, tidak mau dipakai. Padahal bisa tidak berdosa loh. Itu mengalahkan dosa paling tinggi gitu kan, maut gitu kan. Kita bisa tidak berdosa, tidak ikut kuasa daripada kegelapan gitu loh. Tapi kita demennya bukan yang demikian. Ya, jadi kita bisa hidup lebih suci, hidup lebih kudus. Kita berkuasa. Nah, Kain diperingatkan, itu ada kesempatan, engkau harus berkuasa atasnya. Ia sangat menggoda. Siapa? Dosa itu sendiri. Sudah ngintip di depan pintu. Nah, kalau kita dalam pribadi kita, iri hati itu udah, kita tuh diserang dari dua sisi ya, dari luar dan dari dalam. Dari dalam tuh ada satu
kedagingan kita yang masih melekat di dalam tubuh manusia kita yang terbatas ini. Kadang ada kedagingan, hawa nafsu ini dari dalam, sepertinya berkata-kata, seperti mengajak negosiasi daripada kita. Lalu kita diserang dari luar gitu ya. Luar itu hal-hal yang misalnya gitu ya, godaan-godaan yang daripada luar yang memicu kedagingan kita yang dari dalam ini, sehingga kita tuh terhimpit sebenarnya gitu ya. Kita manusia pribadi yang terhimpit, makanya tapi Tuhan berikan kuasa itu untuk berkuasa atas itu. Nah ini kuasa yang paling besar itu. Kenapa? Karena dari himpitan itu pun kita bisa untuk patahkan gitu ya. Nah ini luar biasa ketika kita dalam Kristus, yaitu apa? Memiliki kuasa untuk bisa tidak berdosa. Dan ketika itu Habel yang sudah diterima persembahannya, lalu Kain memiliki niat jahat gitu loh. Ini orang nih suka dulu tuh bilangin sesuatu kepada saya ini itu, akhirnya dia benar nih gitu kan. Gimana caranya supaya dia itu nggak ngomongin lagi gitu kan, dia akan besar kepala nih tuh kan, ternyata benar persembahannya seperti itu, dia pasti nanti begini, ini nggak boleh dibiarkan nih, gimana caranya ya? Maka dia punya niat untuk membunuh atau meniadakan Habel supaya nanti apa? Udah nggak usah ngomong lagi, nggak usah bebacot lagi gitu kan, nggak ada yang tegur saya mau seenaknya aja, saya sekarang menjadi katakanlah menjadi rajanya gitu kan, nggak ada yang tegur saya lagi, nggak ada yang berani lawan saya, kira-kira demikian. Itu sama seperti pada waktu itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ketika Kristus yang memberikan dampak yang besar, maka harus dihentikan gitu ya. Mereka sudah diobrak-abrik, maka harus dihentikan gitu ya, harus diserahkan, disalihkan. Tapi ternyata kita tahu pada waktu itu pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bisa dihentikan oleh manusia. Dan saya kembali lagi ke Kejadian. Nah, Kain berpikir gitu loh. Jadi untuk meniadakan Habel, jadi nggak ada lagi yang tegur dosa saya, nggak ada lagi yang seperti itu gitu kan, nggak ada lagi yang memberikan saya, enggak, saya yang benar, lu harus ikutin saya gitu kan, jangan tegur saya gitu kan, saya adalah kebenaran itu. Wah ini kacau juga gitu ya. Dan saya berharap kita juga orang yang mau ditegur ketika kita salah ya. Tadi kita harus buang semua, kita harus rendah hati gitu ya, kita mengkoreksi diri, itu harusnya yang benar gitu ya. Tapi ini kembali lagi ya, jangan pernah merasa diri kita ini karena kita lebih senior, jabatan lebih tinggi, lahirnya lebih duluan kan si Kain gitu ya. Jadi merasa lebih daripada Habel. Padahal Habel adalah golongan nabi. Dia menjalankan jabatan, dia memiliki jabatan seorang nabi, dan dia menjalankan fungsinya sebagai seorang nabi, yaitu menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan. Nah ini tugasnya seorang nabi. Nah saya berharap kita juga mau ditegur oleh firman Tuhan. Karena di dalam keterbatasan kita, kalau kita makin hari makin belajar, justru kita makin tahu kesalahan kita, lalu kita memperbaiki. Nah itu yang benar gitu ya. Jadi kita berharap teman-teman semua juga dalam hidup kita nggak boleh ada orang pribadi-pribadi yang akhirnya memiliki senioritas gitu ya, berasa lebih hebat gitu kan, hati-hati gitu ya. Dan ini terjadi, Kain dan Habel terjadi demikian gitu ya. Dia tidak mau dikoreksi gitu ya. Nah, saya melihat ketika kita mendapatkan kuasa daripada Allah untuk bisa tidak berdosa, harusnya ini kita juga pakai dalam hidupan kita gitu ya. Kain diberi kesempatan, akhirnya Kain tidak memakai kesempatan itu, akhirnya kita tahu Kain dihukum oleh Tuhan. Saya akan bacakan ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi gitu ya. Bayangkan ya, dihukum oleh Tuhan demikian. Sampai Kain pun berasa keberatan loh. Saya akan bacakan di ayat ke-13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat ku tanggung. Ya kan? Berat sekali gitu kan. Karena apa? Tuhan sudah kasih kesempatan. Tuhan sudah kasih kesempatan itu. Berkuasalah. Kalau dosa sudah mengintip gitu ya, dia sangat mengatakan, engkau berkuasalah. Tuhan kasih itu, kesempatan itu. Dalam hidup Anda dan saya juga, pergumulan kita, Tuhan kadang kasih kesempatan gitu ya, untuk kita benar-benar sungguh berkuasa dan kita bertobat. Kan bisa nih, kalau dia berkuasa itu, dia tidak bikin jelek lagi kepada dia, nggak iri lagi, dia introspeksi diri. Ketika Habel mempersembahkan, akhirnya dia introspeksi, dia benar ya kata adik saya gitu ya. Lalu ini ceritanya kan lain ya. Saya coba berimajinasi ketika Habel terima persembahannya, lalu dia lihat, oh iya benar ya, selama ini dia sebenarnya sudah kasih tahu saya mempersembahkan Tuhan seperti apa, persembahan yang berkenan seperti apa.
saya nggak mau denger ya. Saya sekarang lihat sendiri, oh ternyata persembahan dia diterima, saya tidak diterima. Saya harus minta maaf nih ke dia. Saya akan ikutin gitu kan. Ajarin saya bagaimana persembahan saya supaya saya diterima di pada Tuhan. Harusnya demikian. Nah, ini tidak terjadi pada Kain. Kain diberi kesempatan untuk kembali bertobat, tetapi tidak. Dia memukul Habel gitu ya. Nah, waktu dia memukul Habel, dia lihat dari mana gitu ya. Dia pasti ngelihat bagaimana Adam, papahnya gitu ya, mempersembahkan korban, lalu kan kambing domba itu harus dibunuh. Nah, dia lihat dari sana gitu ya. Nah, saya percaya dia belajar kan learning by doing gitu. Terus dia ngelihat contoh teladan praktek gitu kan. Dia lihat ayahnya demikian bagaimana mempersembahkan, dan di situ kan ada membunuh binatang gitu ya. Dan di situ dia membunuh Habel. Nah, saya melihat bahwa kejadian generasi pertama ini Kain dan Habel itu kasusnya udah pembunuhan. Ya, jadi saya melihat dosa begitu mengerikan gitu ya. Dosa membunuh ya tadi ya. Kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka pada hari itu juga engkau akan mati. Nah, dibunuh mati gitu loh. Nah, kita melihat bahwa Kain dan Habel, peristiwa ini peristiwa pembunuhan, dan akhirnya kita jangan sampai menjadi pribadi yang akhirnya terjerat di dalam kondisi yang tadi dari luar dan dalam. Kita nggak memilih karena kita sudah dalam Kristus, harusnya kita memiliki kuasa untuk bisa untuk tidak berdosa. Ya, saya berharap ini poin yang paling penting yang harus kita jaga terus. Ingat ya, kuasa yang besar yang Tuhan berikan di dalam Kristus bagi setiap orang yang percaya adalah bisa untuk tidak berdosa. Gunakan kuasa itu di dalam kehidupan kita sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama menjadi bagian untuk kita berefleksi diri kita. Ya, untuk mengintrospeksi diri kita di dalam kesalahan kita yang Tuhan tegur melalui firman Tuhan, lewat hamba Tuhan di mimbar, di atas mimbar, dan lain sebagainya. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kita mempersembahkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Buang iri hati, buang senioritas, gitu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anugerah daripada Tuhan semakin besar dalam kita, dan saya akan tutup dengan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam setiap pengupasan kebenaran firman Tuhan, tapi hamba-Mu percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang pada malam hari bekerja bagi setiap kami, mengingatkan kami. Ampuni kami Bapa, bila mana kami seringkali tidak mau ditegur, kami tidak mau diperingati Tuhan, kami tidak mau Tuhan Yesus untuk bisa memperbaiki kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa. Kiranya pada malam hari ini kami boleh belajar untuk introspeksi diri kami, sehingga kami boleh duduk diam terlebih dahulu untuk mengintrospeksi diri kami dengan sungguh-sungguh, dengan begitu detail Tuhan. Boleh menghakimi diri kami sendiri lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami, berbenah hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerah dalam tangan Tuhan untuk hamba-Mu ini yang terbatas dalam setiap pengkajian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berbicara atas setiap mereka dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa hamba-Mu ini. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian dan bergabung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan lanjutkan kisah ini untuk terus kita gali apa yang menjadi poin-poin penting dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin di dalam firman Tuhan kayaknya sudah lama nih gitu kan. Enggak ya, kayaknya belajar sejarah nih, enggak ya. Tapi kita mau belajar, oke? Tuhan Yesus memberkati.